Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, siang hari ini, hari Sabtu ya, saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting, yang dulu pada awal-awal sebelum belum Debaca ini ada, itu sering saya sampaikan, sehingga teman-teman yang awal seperti Pak Kosin, Pak Yanto dan lain-lain tahu persis tentang hal ini. Tapi yang belakangan kadang-kadang sudah melupakan karena saya sudah jarang, dan di grup juga jarang disampaikan, yaitu tentang semangat. Semangat adalah satu-satunya modal di bisnis MBA. Kalau Anda tidak bisa mempertahankan semangat, Anda selesai di MBA. Ya. Pekerjaan terberat di bisnis MBA adalah semangat, mempertahankan semangat. Dan kita sebagai manusia, semangat itu hanya bisa kita peroleh ya, sebagai makhluk sosial ya, kalau kita melihat orang lain yang berhasil dan lain ya, itu yang menyebabkan kita bisa semangat. Nah, ada siklus semangat yang seperti ini ya. Pertemuan. Jadi kita semangat karena ada pertemuan. Hanya pertemuan Bapak Ibu yang bisa membuat kita semangat itu. Tidak ada cara lain. Hanya melihat orang lain cerita tentang dirinya, itu yang membuat kita semangat. Kalau di kuadran kiri, kita lebih mementingkan cara. Jika kita melihat seminar-seminar itu adalah cara ternak lele, cara merawat ini, cara menanam ini, cara membeli saham dan lain-lain. Cara itu kuadran kiri. Tapi kuadran kanan, cara jadi tidak penting. Yang penting adalah bagaimana orang itu berhasil. Jadi cerita-cerita keberhasilan itu yang paling penting. Itu yang harus Anda kejar terus, meskipun Anda tidak suka. Ya, orang kuadran kiri sangat tidak suka orang cerita keberhasilannya cuma pamer-pamer aja. Padahal ya itulah yang menyebabkan Anda bisa menyeberang ke kuadran kanan. Ya, jadi pertemuan ini akan menyebabkan kita semangat. Ini siklus semangat ya. Saya sudah 17 tahun tidak jadi dokter, tapi tulisan saya masih sama seperti tulisan dokter. Ya, pertemuan menyebabkan semangat, karena semangat kita menjadi kerja. Ya, kita kerja, mau kerja, karena mau kerja kita mendapatkan hasil. Hasil ini dibawa ke pertemuan seperti ini terus. Ya, katakanlah Anda ikut SIGD. Ya. Pertemuan yang paling besar, yang paling membuat semangat adalah SIGD untuk dibaca ya. Di tempat lain namanya beda-beda. Nama umum adalah OW Weekend Seminar, ya, seminar akhir minggu, ya, itu nama umum. Ada yang enterprise, ya, seminar enterprise itu di negara lain umumnya seperti itu. Nah, di tempat saya dulu namanya LS, Leadership Seminar. Di kita tadinya SIF, sekarang jadi SIGD. Jadi dari pertemuan jadi semangat jadi kerja dapat hasil dibawa semuanya ke pertemuan. Siklus ini akan yang besar. Contoh nih, Anda sendirian ke pertemuan, Anda sendirian semangat, Anda sendirian kerja. Dari Anda kerja selama dari SIGD ke SIGD itu 4 bulan ya, kurang lebih ya, 3-4 bulan ya. Katakanlah Anda dapat 25 orang atau 20 lah, sendirian ya, sebulan 4 ya 15 lah. Saya nggak tahu, atau 10 ya, oke, 10, dapat 10. Nah, 10-10-nya diajak ke seminar, ya, dapat 9-10 dengan Anda, jadi ya udah saya hitung 10 aja. Kemudian katakanlah ada 10 orang semangat, tapi yang kerja hanya 5. 5 orang masing-masing dapat 10, maka di sini ada 50. 50 orang diajak ke seminar. 50 orang semangat, 25 orang yang kerja separuh misalnya, 25 kali 10 250 terus seperti itu. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Kosin ya. Pak Kosin pertama kali, Pak Kosin ada di belakang saya ini, pertama kali ada seminar 9 orang ya, 9 orang. Jadi di sini Pak Kosin langsung memulai 9 semangat, mereka semua kerja. Seminar berikutnya bawa 80-an. 80 orang semangat, separuh aja yang kerja, 40-nya. Seminar berikutnya bawa berapa?
240. 240, seminar berikutnya yang keempat itu 750 dan itu seminar terakhir, karena setelah itu kita tidak boleh lagi mengikuti seminar di tempat itu ya, karena menyaingi yang lain. Nah, jadi itu sehingga kita akhirnya mengadakan sendiri, dan karena kita mengadakan sendiri, saya tidak terlalu menyampaikan ini, tidak enak rasanya. Karena apa? Saya yang mengadakan pertemuan, kami yang mengadakan pertemuan, seolah-olah kami ngajak Anda ke pertemuan untuk melihat kami. Tapi pada waktu kita di sebelah, saya sangat rajin melakukan ini. Nah, ini yang pertama, yaitu siklus semangat. Ini harus Anda jaga. Ya. Nah, tapi sekarang bagaimana cara menjaga agar siklus semangatnya tadi terus berkesinambungan? Karena Bapak Ibu, setelah itu seminar, semangat itu hanya bertahan 3 hari, ya, 72 jam. Setelah itu, secara mental kita sudah sama seperti sebelum ikut seminar, ya, nggak semangat lagi. Ya. Jadi kalau kita grafik seperti inilah, ya. Ini 3-4 bulan lah ya. Nah, saya buat 4 bulan aja, 4 bulan. Ini berikutnya 4 bulan. Ini si D ya, si D, si D, si D. Anda ikut sikti, ya, semangat Anda tinggi sampai ke puncak, semangat. Tapi kemudian turun. Nah, di ini habis sudah Anda sudah berapa kali gitu ikut sikti, udah rasanya ditolak, udah habis selesai, ya, udah nggak mau melanjutkan lagi. Nah, karena ikut Lebet, terpaksa deh ikut sikti lagi, ya, terpaksa semangatnya naik lagi. Turun lagi karena terus terlibat. Nah, Anda kerjanya di sini lah. Ini semangat yang bisa dijaga. Anda kerja. Level di bawah ini Anda sudah tidak bisa kerja lagi. Ya, ngajak orang Anda tidak akan berhasil dan makin tidak semangat. Kenapa? Karena Anda sendiri sudah tidak semangat. Nah, karena itu kalau di sebelah itu ada pertemuan bulanan. Dan kita nanti juga pertemuan bulanan akan kita adakan, ya. Dengan tujuan apa? Menjaga semangat ini. Ya. Nah, kita dulu nanti pertemuan bulanannya ya training ambil baru lah, sementara ini. Training ambil baru, ya. Jadi begitu sampai di sini naik lagi, turun, ya, turun lagi sampai gini, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, terus seperti itu. Ya, ada masa-masa di mana kita sudah malas, ya, ada bulan malas. Nah, karena itu Anda perlu ikut yang namanya ada 2 nih, ya, 2 mingguan itu ada TD. Ya. TD itu 2 mingguan, ya. Anda bisa seret, naik lagi, seret, naik lagi, seret, naik lagi. Terus ditambah dengan Zoom night, itu pun juga lumayan bagus untuk menambah semangat. Ya, di antara TD ada Zoom night, sehingga nyaris set, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Semangatnya terjaga terus tadi, ya. Dan di atas level mana Anda masih bersedia mengerjakan bisnis. Oke, itu tantangan terbesar Anda dalam menjaga semangat. Sekali lagi, kalau Anda tidak bisa menjaga semangat, selesai. Anda lebih baik berhenti, kembali lagi ke kuadran kiri. Ya, tidak masalah. Dulu Anda sebelum dikenalkan kuadran kanan, Anda juga bahagia kok di kuadran kiri, meskipun kadang ngomel-ngomel karena ini mahal, itu mahal, karena Anda punya uangnya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.